Penatua Xuan diam, dan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dalam hatinya, ia bahkan sedikit kagum pada kaisar kekaisaran bintang Luo. Dia sangat jelas, dia benar. Mengingat keadaan saat ini, bahkan Penatua Xuan tidak bisa melakukan apa-apa, meskipun dia adalah Dou Luo utama. Nasib kota disegel, dan tidak bisa dibalik. Dai Hao adalah seorang pahlawan, tetapi dia dilahirkan pada waktu yang salah. Dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kemampuannya sebagai komandan, karena dia ditekan oleh teknologi alat jiwa. Dia hanya bisa menonton ketika Kekaisaran Bulan Matahari menekan Kekaisaran Bintang Luo melalui keunggulan absolut mereka dalam hal teknologi alat jiwa. Meskipun Tang Sekte dan Xuan Ziwen berada di kota Shrek, Xuan Ziwen hanya satu orang. Bagaimana dia bisa menantang seluruh kerajaan dan ribuan tahun sejarahnya? Dia juga telah tumbuh jauh lebih tua selama beberapa tahun terakhir. Meskipun dia sudah menjadi gelar Dou Luo, dia hanya dikuras terlalu banyak setiap hari. Teknologi alat jiwa Tang Sekte telah berkembang. Itu sudah dekat dengan teknologi alat jiwa utama. Namun, apakah itu dalam hal sumber daya, kemampuan produksi, skala atau kemampuan penelitian, itu masih kalah dengan Kekaisaran Sun Moon. Ini tidak dapat dipulihkan. Haruskah saya benar-benar membiarkan Kekaisaran Sun Moon menguasai benua? Penatua Xuan menutup matanya dengan menyakitkan. Meskipun Kekaisaran Sun Moon tidak menyerang kota Shrek pada akhirnya, masih ada batu besar di dada Penatua Xuan. Yang mulia, saya akan pergi dulu. Saya akan melayani Anda di kehidupan saya berikutnya. Seorang pejabat berbalik dan pergi. Air mata mengalir di wajahnya. Satu orang baik-baik saja. Namun, tidak mungkin hanya ada satu pejabat yang berdiri di sini. Jika mereka tidak berpikir untuk diri mereka sendiri, mereka masih harus berpikir untuk keluarga mereka. Dengan yang pertama datang yang kedua. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari setengah pengadilan sudah hilang. Su Jiawei tertawa mengejek dan perlahan-lahan datang di depan Penatua Xuan. Penatua Xuan. Dia membungkuk dan membungkuk kepada Penatua Xuan. Penatua Xuan mengangkat tangannya dan mengangkatnya dengan kekuatan jiwa yang lembut. Pada saat yang sama, Su Jiawei juga berdiri. Bukan hanya rasa hormatnya pada seorang kaisar. Itu adalah rasa hormatnya kepada seorang kaisar yang menghargai hidup. Yang mulia, Su Jiawei menghela nafas dan berkata, saya mewakili Star Luo Empire. Terima kasih, Shrek Academy. Terima kasih, Tang Sek. Tanpa kalian berdua, Star Luo Empire akan hancur. Terima kasih. Namun, semuanya akhirnya berakhir. Penatua Xuan, Anda dan yang lainnya dari Akademi dan Sekte harus pergi juga. Bagaimanapun, Akademi itu independen. Itu bukan milik kerajaan manapun. Anda sudah pergi sejauh itu untuk Kekaisaran Bintang Luo. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi Anda tidak dapat melanjutkan. Mungkin membuat marah Kekaisaran Bulan Matahari. Star Luo Empire bisa mati, tetapi Shrek Academy tidak bisa. Shrek adalah tempat warisan sejati kerajaan Dou Luo berada. Petik 2. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan menghela nafas berat. Dia tahu Su Jiawei benar. Sama seperti para pejabat yang telah pergi, Penatua Xuan dapat mengabaikan penderitaannya sendiri, tetapi dia masih adalah Tuan Paviliun Dewa Laut. Dia harus memikirkan jutaan orang di kota Shrek. Selain itu, masih ada pasukan dari Kekaisaran Douling di kota Shrek. Anggota keluarga kerajaan yang tersisa dari Kekaisaran Douling semuanya di Shrek. Yang mulia, meskipun Shrek tidak mampu melindungi Kekaisaran Bintang Luo, kita masih bisa memimpin keluarga kerajaan kembali ke Shrek jika Anda bersedia melakukannya. Anda dapat menemukan peluang untuk bangkit kembali di masa depan. Bagaimana tentang itu? Su Jiawei tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, tidak, Kekaisaran Sun Moon telah menduduki terlalu banyak tanah. Kota Shrek hanyalah sebuah kota. Jika Kekaisaran ingin memberikan tekanan, ia bahkan tidak perlu menyerang. Itu hanya harus memotong semua rute pasokan, sehingga kota Shrek menjadi tidak berdaya. Penatua Xuan, izinkan saya memberi Anda nasihat. Setelah Anda kembali, minta keluarga kerajaan Douling dan Heavenly Soul Empire untuk membubarkan pasukan mereka. Dengan begitu, Shrek masih bisa bertahan. Kalau tidak, bahkan kota Shrek tidak bisa melindungi mereka. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Su Jiawei tiba-tiba berlutut di depan Penatua Xuan. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Penatua Xuan memberi jalan dan tercengang ketika dia melihat kaisar. Dari kata-kata sebelumnya, Penatua Xuan dapat mengatakan bahwa dia lebih unggul daripada kaisar dari jiwa surgawi dan kerajaan Douling. Ini mungkin juga mengapa Star Luo Empire adalah yang terakhir dihancurkan.
Penatua Xuan, saya punya permintaan. Su Jiawei tidak bisa lagi menyebut dirinya kaisar sekarang. Saat dia mengatakan ini, bukan hanya ekspresinya yang serius, tetapi juga diisi dengan rasa kegigihan yang tak terlukiskan. Yang mulia, tolong beritahu saya. Penatua Xuan menjawab dengan hormat. Su Jiawei berkata, setelah Sun Moon Empire menaklukkan benua dan mengubahnya menjadi Sun Moon Benua, saya harap Anda menanam benih balas dendam untuk 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Di masa depan, generasi masa depan kita akan mengubah nama kembali suatu hari nanti. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Nama benua Douluo sudah ada selama ribuan tahun. Apakah itu benar-benar akan berubah sekarang? Beberapa pejabat yang berjalan keluar dari aula berhenti di jalur mereka. Mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Tubuh Penatua Xuan bergetar. Matanya cerah. Jika Kekaisaran Sun Moon benar-benar mengubah nama benua, aku bersumpah bahwa aku akan memastikan garis keturunan kerajaan Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah melanjutkan. Ini bahkan jika itu memicu kekacauan luas. Petik 2. Nama benua Douluo telah ada selama ribuan tahun. Ini membawa keinginan setiap tuan jiwa juga. Bagaimana itu bisa ternoda seperti ini? Sebuah kerajaan bisa jatuh, tetapi nama benua tidak boleh berubah. Tiba-tiba, kerumunan di aula semua sangat gelisah. Mereka semua berlutut di depan Penatua Xuan. Pada saat ini, suara agung terdengar. Pesan dari Permaisuri Dewa Perang, serahkan Duke Harimau Putih dalam 3 hari. Star Luo Empire dapat menyerah, dan kematian dapat dihindari. Tidak ada penjarahan akan terjadi, tidak ada invasi akan dilakukan, dan semuanya akan tetap seperti di Star Luo City. Kalau tidak, aku akan membuat kekacauan. Petik 2. Ketika dia menyebutkan kata-kata malapetaka, gelombang suara besar mengguncang seluruh kota. Kota hanya bisa pasrah jika Duke Harimau Putih menyerah. Mengapa ini kondisinya? Meskipun Duke Harimau Putih telah berperang melawan Kekaisaran Sun Moon beberapa tahun terakhir, apakah mereka benar-benar harus takut padanya mengingat keuntungan absolut yang mereka miliki? Melaporkan, seorang kurir berlari dari luar. Yang mulia, Star Luo City telah dikepung, dan gerbang kota utara dan selatan telah disegel. Para pejabat dan keluarga mereka yang berencana untuk membelot ke Kekaisaran Sun Moon, serta warga sipil, semuanya dikejar kembali ke kota. Dilarang menyerahkan diri. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang di sekitar merasa ngeri. Menyerahkan bahkan bukan pilihan. White Tiger Duke mengertakkan gigi sampai hampir pecah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Bajingan. Otot-otot wajah Su Jiawei juga berubah bentuk. Tidak peduli apa, dia tidak berharap berada dalam kondisi seperti itu, dia bahkan tidak bisa menyerah. Gelombang suara terdengar sekali lagi, sama seperti sebelumnya. Melalui penguat suara yang dibawa oleh alat pengintai jiwa, semua Star Luo City bisa mendengar suara ini. Yang mulia, White Tiger Duke berlutut dengan satu lutut. Tolong izinkan saya untuk melawan mereka sendiri. Aku tidak akan menyerah, tapi aku mau bertarung sampai aku mati. Petik 2. Omong kosong. Su Jiawei berteriak di bagian atas suaranya. Kamu adalah pejabat setia pengadilan ini. Tanpa Anda, kekaisaran ini tidak akan ada lagi. Aku bisa menyerahkan diriku, tapi aku tidak akan menyerahkanmu. Petik 2. Mungkin kita belum hancur. Pada saat ini, suara yang sedikit bernada rendah dan serak terdengar. Apa? Su Jiawei tanpa sadar berbalik. Seseorang berjalan keluar dari kerumunan di belakang Penatua Xuan. Ketika dia berjalan keluar, baik Su Jiawei dan Duke Harimau Putih tertegun. Mereka tidak akan terlalu terganggu jika orang lain yang mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Namun, karena itu datang dari orang ini, rasanya seolah-olah mereka memiliki secercah harapan. Hallmaster Xuan, ide bagus apa yang kamu miliki? Su Jiawei bertanya dengan cemas. Ya, orang yang telah berjalan keluar dari kerumunan adalah Hallmaster dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte. Xuan Ziwen terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah tanpa lelah meneliti selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia jarang terlibat dengan produksi alat jiwa sekarang, terutama selama sekitar setahun terakhir. Dia meneliti hampir setiap hari. Dia hanya meninggalkan laboratoriumnya setelah Kekaisaran Luo Star berada di bawah ancaman serius. Dia juga membawa para elit dari Soul Tool Hall bersamanya. Namun, dia tidak menghentikan penelitiannya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia teliti. Xuan Ziwen berwarna merah tidak normal. Namun, ada tatapan bersemangat di matanya. Dia berkata, biarkan mereka yang telah pergi-pergi.
Yang terbaik adalah melepaskan pejabat yang tidak bisa menghadapi badai dengan Anda. Yang mulia, penelitian saya telah berhasil. Kekaisaran Sunmoon tidak akan bisa mengambil keuntungan dengan mudah. Petik 2. Apa? White Tiger Duke segera berdiri. Matanya cerah. Ada pandangan keinginan saat dia menatap Xuan Ziwen. Dia tahu bahwa ini mungkin harapan terakhir bagi Kekaisaran Bintang Luo. Basis Kekaisaran Sunmoon. Chu Zi mengenakan baju besi merah menyala, dan berdiri diam-diam di depan tenda komandan. Dia melihat dinding Star Luo City. 3 tahun telah berlalu, waktu tidak berpengaruh pada dirinya. Dia masih secantik dulu. Ultimatum terakhir telah dikeluarkan. Saya hanya menunggu balasan mereka sekarang. Dari situasi saat ini di Kekaisaran Luo Star, mereka tidak punya pilihan. Duke Macan Putih pasti akan menyerah, mengingat betapa setianya dia. Dengan cara ini, saya bisa membunuh lebih sedikit orang ketika kota menyerah. Dalam hal itu, saat ia berpikir sampai di sini, tubuh Chu Zi bergidik. Ketakutan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sudah 3 tahun, dia memang belum kembali. Namun, saya masih merasa sangat ketakutan ketika saya memikirkannya saat saya menurunkan kota. Segalanya akan segera berakhir. Begitu Bintang Luo City menyerah, kerajaan terakhir yang tersisa di benua Dou Luo akan jatuh ke tangannya. Begitu dia menduduki Kekaisaran Luo Star, misinya akan selesai, seluruh benua akan bersatu. Ketika itu terjadi, bahkan jika dia kembali, paling-paling dia akan kehilangan nyawanya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Chu Zi mengungkapkan tatapan melankolis di matanya. Yu Hao, tahukah Anda? Saya takut Anda kembali, tetapi saya juga berharap Anda kembali. Apakah kamu baik-baik saja? 3 hari kemudian, tenda The Sunmoon Empire Commander. Apakah tidak ada tanggapan dari Star Luo City? Chu Zi duduk di kursinya, dan tampak maha kuasa. Tidak, jenderal yang berlutut di depannya menjawab dengan hormat. Selama 3 tahun terakhir perang, otoritas Chu Zi hanya menjadi semakin kuat. Seluruh Kekaisaran Sunmoon, apakah itu warga sipil, cendekiawan atau pejabat, semuanya mengagumi Ratu Dewa Perang. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Bulan Matahari menjadi sangat stabil. Semuanya beres, dan militer sangat efektif. Sebagian besar kerajaan Douling dan Bintang Luo telah menjadi bagian dari kerajaan Bulan Matahari. Chu Zi perlahan berdiri, dan tatapan dingin melintas di matanya. Wow, Duke Harimau Putih ini sangat mengesankan. Aku salah menilai kamu. Kirim pesanan saya, serangan dari gerbang kota utara. Saya benar-benar ingin melihat apa yang akan mereka gunakan untuk melawan serangan pasukan saya. Petik 2. Iya. Semua orang berteriak serempak. Mereka semua bersemangat. Mereka sudah tidak sabar. Ini adalah kesempatan baik bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Bintang Luo City hanyalah rumah jagal di mata mereka. Sinyal militer bergema. Suara dengungan yang dalam bergema di seluruh Star Luo City. 10 plus Legiun Insinyur Jiwa Sunmoon Empire menyerang pada saat yang sama. Sunmoon Imperial Soul Engineer Legion memimpin serangan. 5 Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa bangkit ke langit. Mereka membentuk formasi yang rapi di langit, dengan dingin menyaksikan Star Luo City. Di tanah, berbagai Legiun Insinyur Jiwa juga siap untuk melepaskan serangan habis-habisan. Semua jenis alat jiwa yang terhubung sudah mulai beredar kekuatan jiwa. Dengan kata lain, mereka siap untuk serangan terkait. Setelah semua perubahan selama beberapa tahun terakhir, tidak ada lagi kebutuhan untuk menggunakan tentara biasa di garis depan lagi. Kota tidak ada di depan alat jiwa yang kuat. Ini bahkan berlaku untuk kota seperti Star Luo City. Tidak peduli seberapa keras dan tangguh itu, bagaimana mungkin itu bisa menahan serangan dari alat jiwa yang terhubung. Di bagian atas tembok Star Luo City, peralatan jiwa terlihat sedang diisi. Bagian atas dan bawah tembok kota dengan cepat dipenuhi dengan Suge Divine Crossbow Cannons dan berbagai jenis alat jiwa lainnya. 3 Legiun Insinyur Jiwa dari Shrek siap menyerang. Legiun Insinyur Artileri Berat sekarang memiliki lebih dari 500 Suge Divine Crossbow Cannons. Itu juga kekuatan utama yang melawan Kekaisaran Sunmoon selama perang. Jika bukan karena artileri berat, mereka pasti sudah lama menyerah. Hambatan pertahanan terkait di Star Luo City juga siap untuk diaktifkan. Dalam hal teknologi alat jiwa, Star Luo Empire tidak diragukan lagi lebih rendah daripada Sunmoon Empire. Namun, ketika sampai pada jumlah master jiwa, Kekaisaran Luo Star memiliki keuntungan. Keuntungannya bahkan sangat besar. Bukan hanya para penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo yang berkumpul di sini.
Ada juga beberapa master jiwa dari jiwa surgawi dan Dowling Empires. Di antara para penguasa jiwa dari dua kekaisaran, memang ada sebagian dari mereka yang membelot ke kekaisaran Sun Moon. Namun, lebih banyak dari mereka berlari ke Star Luo Empire, satu-satunya surga yang tersisa di benua Dou Luo. Sebagai hasilnya, penghalang pertahanan terkait dapat didukung. Ini juga mengapa Star Luo City bisa bertahan sampai sekarang. Tentu saja, ini juga karena energi tinggi alat jiwa arai Sun Empire membutuhkan lebih banyak waktu untuk diisi. Meskipun cahaya tidak terbatas, menyerap, mengubah, memfilter, dan mengompresnya membutuhkan proses yang panjang. Ini terutama karena teknologi ini baru. Berbagai legiun insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon sudah sangat berpengalaman. Saat mereka mendekat, bola cahaya yang intens sudah mulai terbentuk di langit. Star Luo City merasa sedikit diam dan kesepian sekarang. Untuk pasukan Kekaisaran Sun Moon, itu adalah perjuangan terakhir kota. Tapi itu sia-sia. Semua 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa itu tinggi di langit. Mereka dibagi menjadi 5 wilayah. Mereka biasanya tidak diperlukan untuk serangan pertama. Tujuan utama mereka adalah untuk memantau seluruh medan perang, dan peran mereka adalah untuk mengisi kembali suatu sektor setiap kali ada kekurangan. Chu Zi ada di dalam tenda komandan. Ada berbagai jenis alat jiwa di sisi tenda. Layar alat jiwa ini terhubung ke berbagai alat jiwa pengawasan udara, menyiarkan situasi langsung di medan perang. Chu Zi dengan demikian mampu menganalisis pertarungan dan mengerahkan pasukannya lebih baik. Aneh, mengapa kota tidak diserang menggunakan peluru stasioner, mengingat seberapa dekat kita? Chu Zi sedikit bingung saat dia bergumam. Suge Divine Crossbow Cannons adalah senjata paling penting bagi Star Luo City. Mereka menembakkan peluru stasioner. Keuntungan terbesar mereka adalah jangkauan efektif mereka. Karena keuntungan ini, kesenjangan antara Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon dan Star Luo City dikendalikan. Sementara serangan terkait sangat kuat, jangkauan efektif mereka tidak jauh dibandingkan dengan meriam jiwa stasioner. Bahkan alat Soul Array kompresif berenergi tinggi tidak mengesankan. Bagaimanapun, teknologi ini hanya dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, dan belum disempurnakan. Saat ini, berbagai legiun insinyur jiwa sudah sekitar 2,5 km dari Star Luo City. Ini adalah jarak terbaik untuk meriam jiwa yang diam. Pada saat yang sama, itu juga serangan terkait jarak maksimum yang bisa dilakukan. Semakin dekat legiun insinyur jiwa, semakin kuat serangan mereka yang terkait. Pada saat ini, situasinya berubah. Bola-bola cahaya hijau gelap naik ke langit dari Star Luo City. Setelah mereka naik ke udara, mereka bersinar dengan cahaya hijau giok. Tidak banyak bola cahaya, hanya sedikit lebih dari 10 bola. Mereka juga sangat tersebar, dan gelombang kekuatan jiwa mereka tidak terlalu kuat. Kekuatan undulasi kekuatan jiwa ditentukan oleh detektor osilasi. Tidak peduli seberapa kuat legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari, masih sangat berbahaya bagi mereka untuk menghadapi alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa berbagai legiun insinyur jiwa segera dicegat dari jauh menggunakan alat jiwa mereka yang terhubung saat detektor osilasi menentukan apakah ada alat jiwa kelas 9. Kekuatan mereka ditahan sebanyak mungkin. Dalam pertarungan sebelumnya, keuntungan dari alat jiwa kelas 9 ini telah ditunjukkan dengan benar. Namun, kali ini sepertinya berbeda. Undulasi kekuatan jiwa yang datang dari bola-bola bercahaya itu tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya datang dari meriam jiwa stasioner kelas 7. Mengingat tingkat jajaran alat-alat jiwa yang ofensif ini, bahkan legiun insinyur jiwa yang paling biasa pun dapat mengandalkan penghalang pertahanan mereka yang terkait untuk perlindungan. Alat jiwa ofensif yang terhubung sudah selesai pengisian. Pasukan insinyur jiwa sedang menunggu untuk memberikan pukulan berat kepada Star Luo City. Setelah membuat keputusan, berbagai komandan pasukan insinyur jiwa secara alami memberi perintah untuk tidak mencegat. Mereka hanya membuka penghalang pertahanan mereka. Ini sudah cukup bagi mereka. Namun, Chu Zi sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berteriak, "Cepat, beri perintah untuk mencegat." Dia hanya berhasil mengatakan ini jauh sebelum dia menjadi jauh lebih serius ketika dia melihat layar di depannya. Ini karena perintahnya datang terlambat. Bola-bola cahaya hijau giok meledak saat mereka mendekati berbagai legiun insinyur jiwa. Lampu hijau berserakan di udara. Setelah ini, Chu Zi heran melihat beberapa layar di depannya mulai menunjukkan gambar yang terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Chu Zi tercengang. Para jenderal lainnya juga terpana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini.
Pasukan insinyur jiwa di medan perang bahkan lebih tercengang. Saat lampu hijau giok bersinar di langit, penghalang pertahanan yang dibangun oleh pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon dengan cepat dibongkar. Serangan-serangan terkait yang mereka kumpulkan sebelumnya tercampur aduk. Garis-garis cahaya naik ke langit, tetapi mereka sangat kacau. Mereka masih belum pada jarak optimal untuk menyerang. Bahkan jika mereka menembakkan satu atau dua serangan, mereka tidak bisa menimbulkan ancaman. Ketika serangan-serangan terkait ini digabungkan, Legiun Insinyur Jiwa terkejut menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi membentuk serangan atau pertahanan terkait. Tiba-tiba, pasukan Insinyur Jiwa Sun Moon Empire yang tangguh bingung. Xuan Ziwen berdiri dengan arogan di atas tembok kota. Ada senyum dingin di wajahnya. Alat jiwa yang terhubung itu istimewa karena mereka terkait. Alat jiwa dengan frekuensi yang serupa dihubungkan dengan serangan atau pertahanan. Namun, bagaimana jika saya mengganggu frekuensinya? Bagaimana jika semuanya menjadi berantakan? Saya ingin melihat apakah Anda masih dapat melepaskan serangan atau pertahanan yang terkait. Ini adalah keuntungan terbesar Anda. Dan Anda akan kehilangan itu. Petik 2. Ya, ini adalah penelitian terbaru Xuan Ziwen. Itu adalah sesuatu yang mampu mengubah hasil perang. Sebagai Hallmaster dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte dan Insinyur Jiwa kelas 9 terkuat di benua Douluo, Xuan Ziwen sangat menyadari bahwa ia tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana situasi seharusnya diubah? Dia melihat ke arah ini. Keuntungan terbesar Kekaisaran Sun Moon berasal dari alat jiwa yang terhubung. Begitu mereka terhubung dan ada Legiun Insinyur Jiwa yang cukup kuat yang mengoperasikannya, mereka bahkan tidak takut dengan Ultimate Douluo. Namun, apa yang akan terjadi jika tidak ada tautan? Bisakah para insinyur jiwa ini mengumpulkan kekuatan mereka? Kekuatan bertarung mereka akan jatuh secara signifikan. Insinyur jiwa, kecuali dia kelas 9, tidak mungkin bertarung dengan Titlet Douluo. Kekaisaran Sun Moon memiliki sejumlah insinyur jiwa kelas 9. Namun, jumlah ini masih lebih kecil dari jumlah Titlet Douluo di 3 kekaisaran. Selain itu, tanpa serangan atau pertahanan yang terkait, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak lagi tak terkalahkan. Karena ini, Xuan Ziwen telah memutuskan untuk meneliti penghancuran alat jiwa yang terhubung. Dia akhirnya berhasil belum lama ini, dan bahkan mengubah idenya menjadi kenyataan. Semua insinyur jiwa tingkat lanjut di Sekte Tang sekarang terlibat dalam produksi alat jiwa khusus tersebut. Dia telah memutuskan untuk memanggil mereka kerang interferensi stasioner. Itu memiliki karakteristik jangka panjang dari kulit stasioner. Pada saat yang sama, itu bisa mencakup wilayah yang sangat luas dan bertahan lama. Kerang interferensi stasioner adalah perangkat serba. Mereka menghasilkan undulasi kuat namun kacau yang cukup untuk mengganggu alat jiwa pengintai udara dari Kekaisaran Sun Moon. Yang paling penting, semua alat jiwa yang terhubung akan terganggu melalui undulasi yang dihasilkan. Satu-satunya hal yang disesali Xuan Ziwen adalah penelitiannya terlambat. Jika dia berhasil ketika perang baru saja dimulai, Kekaisaran Sun Moon tidak akan menghancurkan jiwa surgawi dan kerajaan Dowling. Dengan kekuatan pertempuran dari pasukan tuan jiwa dari 3 kerajaan, mereka akan mampu mengendalikan para insinyur jiwa. Itu adalah penelitian yang menentukan perang. Alat jiwa yang terhubung lemah di hadapan cangkang interferensi stasioner. Tentu saja, Kekaisaran Sun Moon mungkin bisa datang dengan alat jiwa tahan gangguan di masa depan, jika diberikan waktu yang cukup. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Mengganggu itu mudah. Menolak gangguan itu jauh lebih sulit. Api, White Tiger Duke tidak terlalu bersemangat untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat serangan terkait ditembakkan ke segala arah, dan kekacauan itu telah turun ke Legiun Insinyur Jiwa, dia menjadi bersemangat. Selama ini, Kekaisaran Luo Bintang berada di bawah kendali Kekaisaran Bulan Matahari. Sebagai marsal dari pasukan, dia merasa tidak berdaya karena ini. Hari ini, dia akhirnya harus mengangkat tinjunya karena cangkang interferensi stasioner ini. Dia akhirnya bisa memerangi musuh-musuhnya. Sinar cahaya naik dari Star Luo City. Ada lebih dari 10 dari mereka, dan mereka semua menuju ke Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Setiap sinar cahaya yang menyilaukan sangat kuat. Hampir setiap Legiun Insinyur Jiwa harus menghadapi serangan satu pancaran cahaya seperti itu. Semua alat jiwa pengawasan udara berantakan sekarang. Inilah mengapa mereka tidak mungkin menilai seberapa kuat sinar cahaya ini. Serangan balik Kekaisaran Bintang Luo akhirnya dimulai.
Berkas cahaya ini adalah cangkang stasioner kelas 9 yang tersisa di kota Shrek, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling. White Tiger Duke telah memutuskan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya dalam gelombang serangan pertama ini. Dia tidak punya pilihan. Kerang interferensi stasioner akan sangat efektif pada awalnya. Kali ini juga ketika pasukan Kekaisaran Sun Moon berada di titik paling berantakan. Cangkang stasioner kelas 9 mampu melepaskan kekuatan terbesar mereka tanpa ada pertahanan yang terkait di sekitar. Jika mereka berhasil, seluruh situasi perang akan berubah. Chu Zi sudah bergegas keluar dari tendanya sekarang. Dengan bantuan pengawalnya dan insinyur jiwa tingkat lanjut, dia dengan cepat naik ke langit. Dia memperhatikan ketika lampu-lampu yang mencolok melesat ke arah mereka. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka sekarang. Dia bahkan tidak bisa menggunakan alat jiwa transmisi suara untuk memberi perintah kepada Legiun Insinyur Jiwa. Saat ini, dia bahkan panik, meskipun dia selalu tenang. Dia tidak mengira Kekaisaran Luo Bintang datang dengan alat jiwa yang begitu kuat untuk mengganggu alat jiwa yang terkait dan pengawasan. Dia sedikit panik. Sekarang, Kekaisaran Sun Moon hanya bisa mengandalkan tanggapan dari berbagai Legiun Insinyur Jiwa mereka. Bagaimanapun, Kekaisaran Sun Moon memiliki dasar yang kuat. Kekuatan alat jiwa dan kemampuan komando dari berbagai komandan legiun telah ditunjukkan dengan baik dalam waktu singkat yang mereka miliki. Pertama, 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa bergerak. Sinar cahaya ditembakkan dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Sinar lampu ini memang bukan bagian dari serangan terkait. Namun, mereka masih berkumpul bersama di udara dan berubah menjadi serangan. Itu bukan serangan yang terkait, tetapi sinar cahaya masih sangat dekat satu sama lain ketika mereka menembakkan peluru kelas 9 yang datang ke arah mereka. Insinyur jiwa Sun Moon Imperial tidak diragukan lagi salah satu kekuatan terkuat di dunia sekarang. Setiap insinyur jiwa memiliki kultivasi yang setara dengan insinyur jiwa kelas 8, dan mereka diperkuat oleh alat jiwa berbentuk manusia. Meskipun hanya ada 300 dari mereka, serangan gabungan mereka masih berhasil meledakkan cangkang kelas 9. Pada saat yang sama, para insinyur jiwa ini semua mengaktifkan penghalang pelindung individu mereka. Mereka membiarkan gelombang kejut menghantam mereka dan tetap kokoh di posisi mereka. 4 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya menggunakan metode yang sama. Mereka semua berada di arah yang berbeda, dan masing-masing menghadapi cangkang kelas 9 juga. Fire Phoenix Soul Engineer Legion berhasil menurunkan satu shell kelas 9. Namun, kemampuan mereka secara keseluruhan masih agak lebih rendah dibandingkan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Beberapa insinyur jiwa terlempar dari gelombang kejut yang dihasilkan. Hampir 100 orang jatuh dari langit. Orang-orang ini semua berdiri di depan pasukan insinyur jiwa. Legion Insinyur Jiwa Terror Claw bernasib sama baiknya dengan Legion Insinyur Jiwa Api Phoenix. Mereka selalu dikenal karena pertahanan mereka. Sekitar 50 atau 60 dari mereka jatuh dari langit. Tapi Evil Tyrant dan Imperial Dragon Soul Engineer Legion berada dalam kondisi yang lebih buruk. Evil Tyrant Soul Engineer Legion dikenal karena kecepatannya. Selain itu, pernah dipukul oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun anggota mereka dengan cepat diganti, anggota baru tidak sebagus yang sebelumnya. Imperial Dragon Soul Engineer Legion berada dalam situasi yang sama dengan Evil Tyrant Soul Engineer Legion. Itu di bawah komando keluarga kerajaan. Setelah Chu Zi memperoleh wewenang, dia menekan keluarga kerajaan. Bersamaan dengan kerugian besar yang ditimbulkan oleh Imperial Engineer Naga Legion bertahun-tahun yang lalu, serta kematian komandan legiun mereka, itu tidak lagi sekuat dulu. Inilah sebabnya mengapa kedua legiun insinyur jiwa sangat menderita karena mereka tertangkap basah. Hanya sepertiga dari insinyur jiwa mereka selamat. Situasi di tanah itu bahkan lebih tragis. Insinyur jiwa biasa jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang dari tangan yang melindungi bangsa. Meskipun beberapa dari mereka mencoba melawan, sangat sulit bagi mereka untuk membidik di bawah pengaruh cangkang interferensi stasioner. Bola-bola cahaya yang menyilaukan pecah di udara. Badai energi yang mengerikan langsung mengamuk. Namun, seperti ledakan yang meledak ini, 8 sinar cahaya juga melesat dari jauh. Mereka membentuk penghalang di udara yang berhasil melindungi beberapa insinyur jiwa. Kerang interferensi stasioner dapat mengganggu alat jiwa yang terhubung, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi serangan dan pertahanan alat jiwa tunggal. 8 sinar cahaya ini berasal dari alat Soul Array energi kompresi tinggi yang dibawa oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Alat jiwa ini dioperasikan langsung oleh Kong Deming.
Begitu dia menemukan efek menakutkan dari cangkang interferensi stasioner, dia segera bereaksi. Meskipun dia tidak bisa menentukan posisi mereka secara tepat melalui alat Soul Surveillance udara, dia mengandalkan pengalaman dan ingatannya sendiri untuk dengan cepat menembakkan alat Soul Array kompresi. Mereka mampu menyerang dan bertahan, dan dia sekarang menggunakan mereka untuk bertahan. Ini karena serangan apapun akan sia-sia saat ini, karena Star Luo City masih jauh. Mencegah cangkang stasioner membutuhkan akurasi, tetapi alat jiwa pengintai udara tidak bekerja. Akibatnya, menggunakan alat Soul Array kompresi untuk mempertahankan sekarang adalah pilihan terbaik. Penggunaan alat jiwa oleh Kong Deming tepat waktu merupakan berkah bagi Kekaisaran Sun Moon. Ledakan mengerikan mengguncang seluruh langit. Lampu dengan warna berbeda menyala di sekitar Star Luo City. Ledakan yang beresonansi menyebabkan para prajurit kehilangan pendengaran mereka untuk sementara waktu. Bahkan langit pun dilukis dengan semua jenis warna saat sinar matahari redup. Serangkaian ledakan ini berlangsung selama 15 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Sejak perang ini dimulai, ini mungkin saat yang paling menegangkan. Lebih dari selusin kerang stasioner kelas 9 telah ditembakkan pada saat yang sama. Seberapa mengerikan itu, bahkan Kekaisaran Sun Moon tidak mampu untuk menyerang dengan mewah. Medan perang menjadi jelas kembali setelah 15 menit. Kekuatan defensif dari alat jiwa Array kompresi agak mengesankan. Meskipun penghalang pelindung tidak sepenuhnya melindungi insinyur jiwa di hadapan begitu banyak kerang kelas 9, mereka masih membantu sebagian besar. 4 penghalang pelindung dibiarkan utuh. 4 lainnya benar-benar hancur. Di tanah, 5 dari 12 legiun insinyur jiwa asli telah musnah. 7 legiun insinyur jiwa lainnya juga mengalami kerugian besar. Putaran serangan ini telah menyebabkan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon kehilangan sepertiga dari kekuatan pertempuran mereka. Ini adalah kerugian terberat yang pernah mereka alami sejak perang dimulai. Chu Zi mengepalkan tangannya dengan erat saat dia melayang di udara. Bahkan ketika badai energi paling hebat, dia tidak turun untuk menghindarinya. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal seperti ini.